Halo, ketemu lagi dengan saya Tito Satrio. Hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai paham-paham besar yang ada di dunia ya. Sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai demokrasi dan liberalisme. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme. Selamat menyaksikan. Paham yang ketiga adalah sosialisme. Sosialisme lahir akibat adanya ketidakpuasan terhadap paham yang telah ada sebelumnya, yaitu liberalisme. Revolusi industri telah memunculkan praktik kapitalisme yang lebih mementingkan kepentingan pemilik modal dan mengesampingkan kepentingan kaum buruh. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kehidupan kaum buruh dengan pemilik modal. Sosialisme sering disamakan dengan komunisme. Namun sebenarnya kedua paham ini memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Ajaran Karl Marx dikembangkan oleh Lenin yang merupakan pemimpin kaum Bolshevik atau komunisme di Rusia. Keberhasilan Lenin memimpin kaum Bolshevik membawa pengaruh besar bagi perkembangan sosialisme dan komunisme di dunia. Sejak saat itu, sosialisme dan komunisme berkembang pesat ke seluruh negara, termasuk ke Indonesia. Paham komunis masuk ke Indonesia dibawa oleh H.J. Sneflit. Meskipun pada akhirnya ideologi komunis dan sosialis dilarang di Indonesia, komunisme sempat mewarnai pergerakan kebangsaan dan perpolitikan Indonesia hingga tahun 1960-an. Sosialisme dan komunisme pada masa kini dianggap sebagai sistem yang gagal. Negara penganut sosialis dan komunis menerapkan sistem satu partai, yaitu Partai Komunis. Oleh karena itu, di negara-negara tersebut tidak terdapat hak kebebasan berpendapat. Sistem pemerintahan pun cenderung diktator. Kegiatan ekonomi di negara sosialis dan komunis seluruhnya dikuasai oleh negara. Itulah pembahasan mengenai paham atau ideologi sosialisme. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan dari ideologi atau paham sosialisme ini. Hai, sekarang giliran aku nih yang jelasin mengenai paham atau ideologi yang keempat. Paham atau ideologi yang keempat adalah nasionalisme. Nasionalisme semakin berkembang pesat di Eropa setelah berakhirnya kekuasaan Napoleon Bonaparte. Bangsa Eropa pun berusaha membentuk negara baru atas dasar kebangsaan atau nation. Oleh karena itu lahirlah negara-negara baru seperti Yunani pada tahun 1829, Belgia pada tahun 1830, Hungaria pada tahun 1848, dan yang terakhir Jerman pada tahun 1871. Nasionalisme di Asia dan Afrika berkembang setelah pembukaan terusan Suez di Mesir pada tahun 1869. Keberadaan terusan Suez telah memperpendek jalur pelayaran antara Asia, Afrika, dan Eropa. Kondisi ini memudahkan para pelajar dari Asia dan Afrika berkunjung ke Eropa untuk belajar. Selama belajar di Eropa, mereka mengenal beberapa paham baru yang berkembang di Eropa. Sekembalinya ke tanah air, para pelajar tersebut menyebarkan semangat nasionalisme di negara mereka masing-masing. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan subscribe video ini, serta share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian di sana. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.